untuk bekalmu di perjalanan, katanya sambil menyerahkannya pada Malin. Setelah itu, Malin Bunang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mandi Rubaya. Setiap pagi dan sore Mandi Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selamat dan segera kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Tanyanya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun, Mandi Rubaya terus bertanya namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Dan kini jalannya terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mandi Rubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mandi Rubaya. Mandi, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang kaya raya, ucapnya saat itu. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kamu pulang? Rintihnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah pulau, sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mandi Rubaya amat gembira mendengar kabar itu. Ia berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjemputnya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilan yang cukup memuaskan dari Regu Aster. Untuk penampilan selanjutnya, Regu Semut. Perwakilan dari Regu Semut dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari Regu Semut. Nama saya Raka Pandu Wibisono, RT 2. Di sini saya akan bercerita tentang Roro Jonggrang. Dahulu kala terdapat kerajaan bernama Prambanan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Ia memiliki putri bernama Roro Jonggrang. Rakyat merasa sejahtera di bawah kerajaan tersebut. Berbeda dengan kerajaan Prambanan, kerajaan Pengging memiliki raja yang buruk. Ia suka berperang dan memperluas wilayah kekuasaannya. Raja Pengging pun memiliki kesatria bernama Bandung Bondowoso. Tak hanya kuat, ia juga sakti. Suatu hari, ia diperintahkan untuk menaklukkan kerajaan Prambanan. Usaha penaklukan pun berhasil dilakukan. Raja Baka tewas. Kerajaan Prambanan pun jatuh pada kerajaan Pengging. Tersisa dengan Roro Jonggrang yang ternyata disukai oleh Bandung Bondowoso. Usai kalah, ia malah dipinang oleh Bandung Bondowoso untuk menjadi permaisurinya. Roro Jonggrang sebenarnya tidak mau terima, tapi di sisi lain kasihan dengan rakyat kerajaan Prambanan. Alhasil, Roro Jonggrang memberikan syarat untuk dibuatkan 1000 candi dan 2 sumur dalam semalam. Ternyata Bandung Bondowoso menyanggupi. Dengan pasukannya ia nyaris berhasil membangun candi dalam semalam.
tapi ia gagal membangun ke 1000 karena pasukannya mengira hari sudah pagi. Usai mendengar bunyi ayam berkokok, rupanya usaha Bandung Bondowoso digagalkan oleh Roro Jonggrang. Mengetahui Roro Jonggrang yang mencuranginya, alhasil putri raja itu akhirnya dikutuk menjadi candi yang ke-1000. Sekian dari cerita saya yang mewakili Regu Semut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang luar biasa dari Regu Semut. Untuk penampilan selanjutnya ialah penampilan dari Regu Sepatu. Untuk perwakilan dari Regu Sepatu, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang, perkenalkan saya Victoria Margarita Chelsea Haryanto, perwakilan dari Regu Sepatu RT 8. Di sini saya akan mendongeng kisah tentang Timun Mas. Pada zaman dahulu, di sebuah desa dekat hutan, tinggal sepasang petani yang telah lama belum dikawini. Mereka setiap hari memohon kepada Tuhan agar diberi anak. Dan pada suatu hari, doa mereka didengar oleh seorang raksasa. Raksasa pun menawarkan bantuan kepada sepasang petani tersebut. Kalau mereka akan memperoleh seorang anak dari sebuah timun yang mereka tanam di ladang mereka. Tetapi sang raksasa mengajukan syarat. Apabila anak mereka telah berusia 17 tahun, mereka harus menyerahkan kepada sang raksasa. Sepasang petani itu pun menyetujui tanpa berpikir panjang. Sang anak pun diberi nama Timun Mas. Mereka pun hidup berbahagia ketika Timun Mas pun berusia 17 tahun. Sang raksasa datang dengan memiliki janjinya. Sepasang petani tersebut melupakan janjinya dan merasa ketakutan. Mereka menyuruh Timun Mas menyelamatkan dirinya dengan membawa 4 benda ajaib, yaitu biji timun, yang kemudian berubah menjadi ladang timun. Sang raksasa berhenti untuk memakan timun kesukaannya. Setelah kenyang, ia mengejar Timun Mas lagi. Ketika raksasa mendekat, Timun Mas pun menyebar jarum yang kemudian berubah jadi hutan bambu berduri yang lebar. Ketika hampir tersisih kembali, Timun Mas menyebar dan yang seketika berubah menjadi lautan. Sang raksasa pun dapat berenang dan mengejar Timun Mas hingga akhirnya Timun Mas menyebar terasi yang berubah menjadi timun. Sang raksasa pun kelelahan akhirnya tenggelam ke dalam mimpi. Sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Baik, untuk penampilan selanjutnya dari Regu Mawar. Untuk Regu Mawar dipersilakan. Baik, maaf ada sedikit ralat. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Kijang. Untuk Regu Kijang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Gita Dewangga, perwakilan dari Regu Kijang. Hari ini saya akan mendongengkan dongeng yang berjudul Roro Jonggrang. Alkisah pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Prabu. Di sana ada seorang raja yang memimpin bernama Prabu Dharma Maya. Prabu Dharma Maya memiliki seorang putra bernama Jakabanu. Di suatu hari, Prabu Dharma Maya menanyakan kepada Jakabanu, sampai kapan dia akan menjadi bujang. Lalu Jakabanu pun menjawab, sampai detik ini belum ada perempuan yang cocok di hatinya. Bahkan di negeri Pengging ini pun sampai
sampai kerajaan Prambanan dapat dikuasai oleh kerajaan Pengging. Di tempat yang lain, di kerajaan Prambanan dipimpin seorang raja yang berbentuk seperti raksasa. Orang-orang mempercayai bila raja tersebut adalah keturunan raksasa. Raja tersebut bernama Raja Baka. Tapi anehnya, Raja Baka memiliki seorang putri yang cantik, anggun dan gemulai bernama Roro Jonggrang. Di suatu hari, Raja Baka menanyai Roro Jonggrang kapan ingin menikah. Roro Jonggrang pun menjawab bila dia belum bersedia untuk menikah dan ingin bersama ayahnya memimpin negara kerajaan Prambanan bersama-sama hingga kerajaan Pengging dapat dikuasai. Setelah itu Raja Baka pun mengerahkan kekuatannya dan menuju medan pertempuran. Di sisi yang lain, Jaka Bandung sedang dalam perjalanan untuk ke medan pertempuran, dan saat dia ingin ketika dia ingin ke medan pertempuran, dia harus melewati sebuah hutan angker yang konon katanya banyak orang yang tidak selamat melewatinya. Banyak orang yang percaya bahwa hutan angker itu memiliki penunggu sebuah jin yang suka memakan orang bernama Bondowoso. Jaka Bandung pun nekat untuk melewati hutan tersebut. Saat Jaka Bandung sudah mencapai pertengahan hutan tersebut, anehnya tiba-tiba sebuah pohon besar menjatuhi pohonnya. Dan kemudian setan Bondowoso pun keluar dan menampakkan dirinya. Setelah itu Jaka Bandung pun melawan setan Bondowoso. Saat ingin mengalahkan setan Bondowoso mengatakan, "Jangan bunuh aku. Aku mengaku aku kalah. Aku akan melakukan apapun untukmu asalkan aku tetap hidup." Jaka Bandung pun menyetujuinya. Oke, lakukanlah. Tapi apa yang akan kamu lakukan kepadaku? Setan Bondowoso pun menjawabnya dengan, "Aku akan bersatu dengan jiwa ragamu dan niscaya kesaktian dan kekuatanmu akan berlipat ganda." Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah dan kata-kata yang belepotan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang sangat spektakuler dari Regu Kijang. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Mawar. Untuk perwakilan dari Regu Mawar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dulindati dari Regu Mawar RT 1. Ini membacakan dongeng yang berjudul Malin Kundang. Zaman dahulu kala hidup seorang ibu yang telah lama ditinggalkan suaminya dan hanya tinggal dengan anak semata wayangnya, yaitu Malin Kundang, dan mereka hidup berkekurangan.
Malin Kundang tumbuh menjadi cerdas dan pemberani meski nakal. Saat dewasa, Malin ingin mencari pekerjaan di negeri seberang dan kembali ke kampung halamannya jika sudah menjadi orang kaya. Malin ikut kerja di kapal dan karena ia rajin dan selalu menolong, ia menjadi nahkoda dan dari banyak kapal dagang. Tak hanya itu, Malin juga berhasil meminang seorang putri raja. Kabar tentang Malin itu pun terdengar ke telinga ibunya dan ia pergi ke dermaga berharap bertemu anaknya. Suatu saat kapal Malin tiba di kampung halamannya dan ibunya menyambutnya. Namun melepaskan pelukan dan mendorong ibunya hingga terjatuh. Kelas 7A. Mohon kesempatan suara. Ini berpura-pura tidak mengenal ibunya. Bahkan saat istrinya bertanya apakah ia benar ibunya Malin, Malin menyebut ibunya adalah seorang pengemis dan mengaku sebagai ibunya untuk mendapatkan hartanya. Ibu Malin yang melihat anaknya yang congkak ini sangat sakit hati. Dengan rasa sakit hati itu, Ibu Malin mengutuk anaknya agar Tuhan menghukumnya menjadi batu. Tiba-tiba badai besar menyambar kapal Malin Kundang dan hancur berkeping-keping. Serpihan kapal ini berubah menjadi batu karang. Begitu juga dengan Malin Kundang yang menjadi batu dengan posisi berlutut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat spektakuler penampilan dari Regu Mawar. Untuk selanjutnya dari Regu Badak. Untuk penampilan dari Regu Badak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikahatan Catur Gunawan dari Regu Badak ingin mendongeng tentang yang Jaka Tarub. Jaka Tarub. Jaka Tarub gemar sekali berburu. Suatu hari ia berburu burung di tengah hutan. Selama di hutan, ia tidak kunjung mendapatkan buruan. Ia terus mencari hingga tiba-tiba ia mendengar suara beberapa wanita berbincang. Jaka Tarub penasaran dan terus mencari di mana asal suaranya. Keinginan beriringan dengan suara gemericik air setelah menemukannya. Ia terkejut karena terdapat sekelompok bidadari sedang mandi di sebuah mata air. Bidadari tersebut memiliki paras yang sangat cantik dan muncullah ide untuk mengambil salah satu selendang dan pakaian dari para bidadari tersebut. Sore hari setelah mandi, para bidadari hendak kembali ke kayangan. Namun, salah satu bidadari tidak bisa kembali ke kayangan karena kehilangan selendang dan pakaiannya. Bidadari tersebut bernama Nawang Wulan. Lalu Jaka Tarub yang mencurinya tiba-tiba muncul dan meminjamkan kain Jaka Tarub sendiri dan mengajak Nawang Wulan pulang ke rumahnya. Tak kunjung kembali ke kayangan, Nawang Wulan pun menikah dengan Jaka Tarub dan beraktivitas layaknya manusia yang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan ternyata Nawang Wulan memiliki kesaktian yaitu bisa memasak nasi untuk sekeluarga hanya dengan sehelai pati dalam periuk. Namun kesaktian ini akan hilang jika seseorang membuka periuknya. Maka ia berpesan ke Jaka Tarub untuk kita membuka periuk itu. Hingga suatu hari saat Nawang Wulan hendak mencuci pakaian dan meminta Jaka Tarub menjaga anaknya, Nawang Sih muncul rasa penasaran Jaka Tarub dan ia membuka makanan dalam periuk.
Jaka Tarub terkejut karena selama ini Nawang Wulan masakan untuk sekeluarganya dengan sehelai padi. Karena inilah kesatian, Nawang Wulan pun lenyap dan ia harus memasak beras yang sangat banyak. Setiap perlahan persediaan berasnya berkurang. Saat persediaan beras semakin menipis, betapa terkejutnya Nawang Wulan karena menemukan selendang dan pakaiannya yang hilang. Dulu ini lumbung tersebut. Nawang Wulan pun tersadar bahwa selama ini selendangnya dan pakaiannya dicuri oleh Jaka Tarub. Nawang pun berpesan kepada Jaka Tarub untuk merawat Nawangsi, anak mereka, karena Nawang Wulan hendak kembali pulang ke Kahyangan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang sangat bagus dari Regu Badak. Untuk penampilan selanjutnya yaitu Regu Lavender. Untuk perwakilan dari Regu Lavender kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Najara dari Regu Lavender. Saya akan menceritakan asal-usul Danau Toba. Pada zaman dahulu di suatu desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba yang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan lahan pertaniannya untuk keperluan hidupnya. Selain mengerjakan ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap kali dia memancing, mudah saja ikan didapatkannya, karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan. Ikan hasil pancingannya dia masak untuk dimakan. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tetapi sudah cukup lama, ia memancing tak seekor ikan pun didapatnya. Kejadian yang seperti itu tidak pernah dialami sebelumnya. Sebab biasanya ikan di sungai itu mudah saja dipancing karena sudah terlalu lama tak ada yang memakan umpan pancingnya. Dia jadi kesal dan memutuskan untuk berhenti saja memancing. Tetapi ketika ia hendak menarik pancingnya, tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Hatinya yang tadi sudah kesal berubah menjadi gembira, karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang besar. Setelah beberapa lama dia biarkan pancingnya ditarik ke sana kemari, barulah pancing itu disentakkannya dan tampaknya seekor ikan besar tergantung dan melempar di ujung tali pancingnya. Dengan cepat ikan itu ditariknya ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira, mata pancingnya dilepas dari mulut ikan itu. Pada saat dia sedang melepaskan mata pancing itu, ikan tersebut memandangnya dengan penuh arti. Kemudian setelah ikan diletakkan ke tempat, dia pun masuk ke sungai untuk mandi dengan perasaan yang gembira sekali. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang sangat bagus dari Regu Lavender. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Naga. Untuk perwakilan dari Regu Naga, kami persilahkan. Karena Regu Naga tidak ada, untuk penampilan selanjutnya dari Regu Sakura. Untuk perwakilan dari Regu Sakura, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Fitri Hasanah dari Regu Sakura RT 8 akan bawakan dongeng
berjudul Batu Menangis. Dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda dan anak gadisnya. Janda itu bernama Mak Dasa dan anak gadisnya bernama Jelita. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Rumah itu adalah rumah peninggalan dari suami Mak Dasa yang telah meninggal sejak Jelita berumur 1 tahun. Ia disebut Jelita karena memang wajahnya sangat cantik sekali. Jelita menjadi anak kesayangan ibunya. Demi cinta kasihnya pada sang anak, Mak Dasa walau sudah tua rela bekerja keras untuk kehidupan sehari-hari. Pekerjaan Mak Dasa mencari kayu bakar di hutan lalu diperjualbelikan di perkampungan. Jelita tak pernah mau membantu ibunya. Gadis itu memang sangat amat pemalas. Tak pernah mau membantu ibunya melakukan pekerjaan sehari-hari. Kerjanya hanya bersolek di depan cermin. Selain pemalas, anak itu memiliki sikap yang sangat manja. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada sang ibu, permintaannya harus selalu dituruti. Tak memperdulikan keadaan sang ibu yang telah tua. Setiap hari harus membanting tulang mencari uang untuk sesuap nasi. Pada suatu hari, Jelita minta dibelikan baju baru oleh ibu. Mereka akan berjalan ke pasar yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Anak gadis itu berjalan melenggang, memakai pakaian yang bagus. Sementara sang ibu berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat gede. Saat mereka memasuki desa, orang-orang melihat mereka berdua. Mereka begitu terpesona dengan kecantikan Jelita. Terutama para pemuda yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berada di belakang Jelita, terlihat sangat kontras. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihat hal itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan," kata Jelita dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku." Betapa kecewa hati sang ibu mendengar jawaban anaknya itu. Namun, hal itu juga ditahannya. Kedua ibu dan anak itu terus melanjutkan perjalanan. Tak seberapa jauh lagi, mendekat lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu. "Hai gadis cantik dan manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" "Bukan, bukan," jawab Jelita dengan angkuhnya sekali lagi. "Ia adalah budakku." Begitu 3 kali ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya, hati sang ibu tak bisa menahan rasa sakit. Ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, anakku sudah sangat keterlaluan. Hukumlah ia dengan perbuatan yang telah ia lakukan." Doa ibu yang teraniaya itu dikabulkan. Seketika tubuh Jelita berubah menjadi batu. Ia sangat menyesal dan menangis. Ia minta ampun kepada ibunya, tapi sudah terlambat. Ia sekarang sudah berubah menjadi batu. Sekarang batu itu dikenal dengan sebutan Batu Menangis. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatannya itu akan dilaknat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dongeng dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penampilan yang memuaskan dari Regu Sakura.
Untuk penampilan selanjutnya adalah penampilan dari regu elang. Untuk perwakilan dari regu elang, waktu dan tempat dipersilakan. Saya Yunit Kristiana Sumarmata, Regu Elang RT 8. Saya perwakilan dari Regu Elang. Saya akan mendongengkan Timun Mas. Di sebuah desa dekat hutan tinggalan pasang petani yang telah lama belum dikaruniai anak. Mereka setiap hari memohon kepada Tuhan agar tidak diberi anak. Dan pada suatu hari doa mereka didengar oleh seseorang raksasa. Sang raksasa pun menawarkan bantuan kepada pasang petani tersebut kalau mereka akan memperoleh seorang anak dari buah timun yang mereka tanam di ladang mereka. Tetapi sang raksasa mengajukan syarat apabila anak mereka telah berusia 17 tahun, mereka harus menyerahkannya kepada sang raksasa. Pasang petani itu pun menyetujuinya tanpa pikir panjang. Sang anak pun diberi nama Timun Mas. Mereka pun hidup berbahagia hingga ketika Timun Mas. Mereka pun hidup berbahagia hingga ketika Timun Mas berumur 17 tahun. Sang raksasa datang menagih janjinya. Pasang petani itu merupakan janji dan ketakutan. Mereka menyuruh Timun Mas menyelamatkan diri dengan membawa 4 benda ajaib, yaitu biji timun yang kemudian berubah menjadi ladang timun. Sang raksasa berhenti untuk memakan timun kesukaannya. Setelah kenyang, ia mengajak Timun Mas lagi. Ketika sang raksasa mendekat, Timun Mas menyebar jarum yang kemudian berubah menjadi hutan bambu berduri yang lebat. Ketika hampir tersusul kembali, Timun Mas menyebar garam yang seketika berubah menjadi lautan. Sang raksasa dapat berenang dan mengejar Timun Mas hingga akhirnya Timun Mas menyebarkan terasi yang berubah menjadi lumpur. Sang raksasa yang telah kelelahan akhirnya tenggelam ke dalam lumpur. Sekian dari saya. Terima kasih. Penampilan yang sangat memuaskan dari regu elang. Untuk regu selanjutnya yaitu regu matahari. Untuk perwakilan regu matahari, waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Kata Widianitas. Saya dari Regu Matahari. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Situ Bandung. Pada zaman dahulu kala, ada seorang perempuan kaya yang bernama Nyai Bagendit di sebuah desa di Jawa Barat. Ia hidup seorang diri dengan kekayaan yang berlimpah. Kekayaan tersebut ia dapatkan dari warisan suaminya yang telah meninggal dunia. Dari kekayaannya, Situ Bagendit kerap merasa takut akan jatuh miskin. Hal itu membuat ia menjadi seorang yang kikir. Terlebih lagi, ia bukanlah seorang yang ramah kepada warga sekitar. Nyai Bagendit akan berkenan membantu warga yang kesulitan, asalkan dengan ganti bunga yang sangat tinggi. Apabila warga telat membayar hutang tersebut, ia akan disiksa oleh orang suruhan Nyai Bagendit, bahkan menyita sisa kekayaannya. Pada suatu hari,
datanglah seorang kakek tua yang datang menghampiri Nyai Bagendit di depan rumahnya. Kakek tersebut merupakan seorang pengembara yang meminta sedikit air kepada Nyai Bagendit. Namun Nyai Bagendit justru menolak dan mengusirnya dengan kasar. Kakek tersebut pun merasa sedih dan kecewa. Ia pun menancapkan tongkatnya di depan rumah Nyai Bagendit, sambil mengingatkan wanita kaya tersebut akan akibat dari perilakunya. Lantas Nyai Bagendit tidak menghiraukan dan justru meninggalkan kakek tersebut di luar saja. Tak lama kemudian, kakek tersebut mencabut tongkat yang telah ditancapkannya dan hilang entah kemana. Air pun mengalir dengan sangat deras dan mulai membanjiri desa Nyai Bagendit. Nyai Bagendit pun terlambat mengetahui adanya banjir tersebut. Para warga telah berlarian menyelamatkan diri, sedangkan Nyai Bagendit, ia sibuk menyelamatkan harta kekayaannya. Ia keluar dengan sekotak uang dan emas. Nyai Bagendit tidak ada satu orang pun yang menolongnya. Akhirnya Nyai Bagendit pun tenggelam bersama dengan air itu dan membentuk sebuah danau. Danau atau situ itu diberi nama Situ Bagendit. Pesan moral dari cerita ini adalah sifat kikir, tamak, dan pelit hanyalah sifat yang membawa musibah. Maka dari itu berbagilah kepada sesama dan tetaplah menjadi seorang yang rendah hati walaupun memiliki segalanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Penampilan yang sangat spektakuler dari Regu Matahari. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Kuda, untuk perwakilan dari Regu Kuda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regu Kuda dari Regu Kuda Tempat. Saya akan membacakan kisah seorang pangeran berparas tampan bernama Andi Lumut sedang mencari istri. Lalu ia mengumumkan kepada khalayak. Semua gadis desa berlomba untuk mendapatkan Andi Lumut, dan hanya satu saja yang tidak berminat pada pengumuman tersebut. Perempuan itu bernama Klenting Kuning. Di dalam pikirannya ia masih mengingat jelas sosok pangeran Kusuma Yuda yang diam-diam ia kasihi. Namun karena mendapat nasihat dari pamong ajaib, maka Klenting Kuning luluh dan berangkat ke kerajaan. Saat di jalan, gadis-gadis desa harus melewati sungai yang cukup lebar. Lalu Yuyu Kangkang yang menawarkan bantuan pada asal diberi ciuman. Karena mendesak, para gadis desa pun menuruti hal tersebut dengan harapan Pangeran Andi Lumut tidak mengetahuinya. Hanya satu saja yang menolak Yuyu Kangkang, dan ia adalah Klenting Kuning. Terpaksa harus membunuh Yuyu Kangkang yang terus memaksanya. Sesampainya di istana, ternyata Pangeran Andi Lumut mengetahui peristiwa gadis desa dan Yuyu Kangkang. Maka ia memilih Klenting Kuning yang ternyata adalah gadis yang dahulu ia pernah jumpai namun hilang jejaknya. Klenting Kuning pun yang mengetahui itu adalah Pangeran Kusuma Yuda pun bersuka cita dan menerimanya. Sekian dari dongeng saya, terima kasih. Penampilan yang sangat bagus dari Regu Kuda. Untuk regu selanjutnya yaitu Regu Lili. Untuk perwakilan dari Regu Lili, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wulandari, perwakilan dari Regu Lili RT 3. Di sini saya akan membacakan dongeng berjudul Putri Keongmas. Di sebuah kerajaan hiduplah dua putri kakak beradik, Putri Dewi Galuh Ajeng dan adiknya Putri Chandra Kirana. Putri Galuh Ajeng menaruh cemburu pada Putri Chandra Kirana karena adiknya itu sudah bertunangan dengan Raden Inu Kertapati dari kerajaan tetangga. Padahal Putri Dewi Galuh Ajeng sangat menaruh hati pada Raden Inu Kertapati. Karena dibakar rasa cemburu, ia kemudian memanggil seorang penyihir untuk menyihir adiknya menjadi seekor keongmas. Lalu keongmas itu dibuang ke laut. Untungnya seorang nenek menemukan keongmas itu dan membawa ke rumahnya. Sihir itu baru akan hilang jika Putri Chandra Kirana bertemu dengan Raden Inu Kertapati. Setelah lama mencari-cari, akhirnya Raden Inu Kertapati bertemu dengan keongmas di rumah nenek itu. Maka keongmas pun seketika berubah menjadi Putri Chandra Kirana. Dan tak lama kemudian Putri Chandra Kirana menikah dengan Raden Inu Kertapati. Sementara itu, karena Putri Dewi Galuh Ajeng malu dengan kejahatannya, ia melarikan diri ke hutan dan ditemukan tewas setelah terjatuh ke dalam jurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang luar biasa. Untuk penampilan selanjutnya adalah penampilan dari regu Bougainville. Untuk perwakilan dari regu Bougainville, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Husna Amalia dari regu Bougainville. Ingin membacakan dongeng yang berjudul Ande Ande Lumut. Suatu ketika, hiduplah seorang janda miskin dengan anaknya yang sangat tampan bernama Ande Ande Lumut. Banyak wanita mencoba melamar Ande Ande Lumut, namun selalu ditolak istri. Di dekat desa tempat Ande Ande Lumut tinggal, terpisahkan oleh sungai yang cukup besar, juga hiduplah seorang janda kaya bernama Nyi Menah. Nyi Menah memiliki 6 orang anak. Penting merah, penting hijau, penting biru, penting ungu, penting kelabu, dan penting hitam. Selain mereka, dalam rumah tersebut juga hiduplah seorang wanita yang bernama Penting Kuning. Penting Kuning setiap harinya diperlakukan tidak menyenangkan dan juga diperlakukan seperti seorang pembantu. Suatu hari, Nyi Menah ingin memperkenalkan anak-anaknya kepada Ande Ande Lumut dengan agar salah satunya dinikahi oleh Ande Ande Lumut. Namun, untuk bisa melewati rumah Ande Ande Lumut, mereka semua harus melewati sungai yang dijaga oleh kepiting raksasa bernama Hiu Kangkang. Agar bisa melewati Hiu Kangkang, Hiu Kangkang memberikan syarat kepada mereka. Syarat tersebut adalah Hiu Kangkang harus mencium semua anak Nyi Menah. Selanjutnya BP yang tidak tugas berkumpul di Pura Putri. BP yang tidak tugas berkumpul di Pura Putri. Sekarang untuk lomba masak ke tempat sumber suara dikasih nama. Mereka semua kemudian pulang dengan Jadi untuk lomba masak dikasih nama ke sumber suara. Terima kasih. Setelah menyelesaikan pekerjaan pemberian, agar Hiu Kangkang tidak mencium Penting Kuning, Penting Kuning mengelus pipinya dengan kelaparan alam. Karena hal tersebut, Penting Kuning bisa sampai ke rumah Ande Ande Lumut tanpa dicium oleh Hiu Kangkang. Ande Ande Lumut kemudian memilih Penting Kuning sebagai istrinya. Selain itu juga, Ande Ande Lumut berubah menjadi seorang pangeran yang bernama Pangeran Inu Kertapati. Mereka hidup bahagia setelahnya. Penting Kuning menunjukkan kesabaran dan kegigihan dalam menghadapi melakukan tidak adil
ini. Dia tidak pernah menyerah dan terus berusaha untuk mencapai mimpinya. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penampilan selanjutnya daerah Regu Banteng. Untuk perwakilan daerah Regu Banteng dipersilakan. Karena Regu Banteng tidak ada, dilanjutkan untuk penampilan dari Regu Anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Eka Saputri, perwakilan dari Regu Anggrek RT 6. Di sini saya akan mendongeng cerita yang berjudul Bandung Bondowoso. Alkisah, dahulu kala terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Prambanan. Rakyatnya hidup tentram dan damai. Namun, suatu hari kerajaan Prambanan diserang dan dijajah oleh negeri Pengging. Para tentara tidak mampu menghadapi serangan pasukan Pengging. Akhirnya, kerajaan Prambanan dikuasai oleh Pengging dan dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Tidak berapa lama berkuasa, Bandung Bondowoso suka mengamati gerak-gerik Roro Jonggrang, putri Raja Prambanan yang cantik jelita. Esok harinya, Bandung Bondowoso mendekati Roro Jonggrang. "Kamu cantik sekali, maukah kau menjadi penerus istriku?" tanya Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang menjadi kebingungan. Jika ia menolak, maka Bandung Bondowoso akan malu besar dan membahayakan keluarganya serta rakyat Prambanan. Akhirnya, Roro Jonggrang mendapatkan ide. "Saya bersedia menjadi istri tuan, tetapi ada syaratnya," katanya. "Apa syaratnya? Ingin harta yang berlimpah atau istana yang megah?" kata Bandung Bondowoso. "Bukan itu tuanku," jawab Roro Jonggrang. "Saya minta dibuatkan candi, jumlahnya harus 1000 buah." 1000 buah? teriak Bondowoso. "Ya, dan candi itu harus selesai dalam waktu semalam," ujar Roro Jonggrang. Saat itu, Bandung Bondowoso berpikir bagaimana caranya membuat 1000 candi. Akhirnya ia bertanya kepada penasihatnya. "Saya percaya tuanku bisa membuat candi tersebut dengan bantuan para jin," kata penasihat. Setelah perlengkapan disiapkan, Bandung Bondowoso berdiri di depan altar batu. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Sementara itu, diam-diam Roro Jonggrang mengamati dari kejauhan. Mengetahui Bondowoso dibantu oleh pasukan jin, "Wah, bagaimana ini?" ujar Roro Jonggrang dalam hati. Para dayang kerajaan disuruhnya berkumpul dan ditugaskan mengumpulkan jerami. "Cepat bakar semua jerami itu," perintah Roro Jonggrang. Sebagian dayang lainnya disuruh menunggu kusum. Sekejap, semburat warna merah memancar ke langit dengan diiringi suara hiruk-pikuk, sehingga mirip seperti fajar yang menyingsing. Paginya, Bandung Bondowoso mengajak Roro Jonggrang ke tempat candi. Roro Jonggrang segera menghitung jumlah candi itu. Ternyata jumlahnya hanya 990 buah. "Jumlahnya kurang 1, seru Roro Jonggrang. "Tuan telah gagal memenuhi syarat yang saya ajukan." Bandung Bondowoso terkejut mengetahui kekurangan itu. Ia menjadi sangat murka. "Kalau begitu, kau saja yang melengkapinya," katanya sambil mengarahkan jari pada Roro Jonggrang. Ajaib, Roro Jonggrang langsung berubah menjadi patung batu. Karena terletak di wilayah Prambanan, Jawa Tengah, jadi Roro Jonggrang dikenal sebagai Candi Prambanan. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang memuaskan dari Regu Anggrek. Untuk penampilan selanjutnya adalah penampilan dari Regu Flamboyan. Untuk perwakilan dari Regu Flamboyan, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Andini Pratama dari Regu Flamboyan. Saya akan mendongeng cerita Keong Mas. Di sebuah kerajaan bernama Daha, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Kertamarta. Ia mempunyai 2 orang putri. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh dan putri keduanya bernama Chandra Kirana. Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan.
Tunangannya bernama Raden Ibnu Kertapati. Raden Ibnu Kertapati adalah seorang pangeran dari kerajaan Kahuritan. Banyak putri cantik yang menyukai Raden ini. Sayangnya, Candrakirana lah yang menjadi tunangannya. Putri Galuh merasa iri karena Candrakirana menjadi tunangan dari Raden ini. Ia meminta bantuan kepada sang nenek sihir. Wahai nenek sihir yang sakti, bantulah saya. Saya akan memberikan seberapa besar yang Anda inginkan, kata Galuh. Nenek sihir pun menjawab, apa yang kamu inginkan, wahai putri? Kutuklah Candrakirana, Nek. Baiklah, kata sang nenek. Saat Candrakirana berjalan menyisiri sungai, sang nenek langsung menyihir Candrakirana menjadi seekor keong emas, lalu membuangnya ke pantai. Suatu hari, seorang nenek sedang asik menjala ikan di sungai. Ia tidak sengaja menemukan keong emas. Saat itu, ia langsung membawa keong emas ke rumah. Keesokan harinya, sang nenek kembali lagi menjala ikan. Saat kembali, betapa terkejutnya sang nenek saat melihat banyak makanan di sana. Sang nenek pun merasa bingung dan berkata, siapakah yang membuat makanan ini untukku? Kata sang nenek. Keesokan harinya lagi, sang nenek merasa terkejut saat melihat seorang putri cantik sedang memasak di dapurnya. Sang nenek yang merasa terkejut langsung menghampiri Candrakirana dan berkata, wahai putri cantik, siapakah dirimu ini? Candrakirana pun langsung menjawab, saya adalah putri dari kerajaan Daha. Karena rasa iri saudara saya dikutuk menjadi keong emas. Di lain tempat, Raden itu merasa sedih karena kehilangan tunangannya. Ia pun mencari Candrakirana. Saat perjalanan di hutan, ia bertemu seekor gagak hitam. Gagak hitam tersebut memberitahu Raden itu jalan yang salah menuju rumah Candrakirana. Saat perjalanan, ia bertemu dengan sang nenek sakti. Ia ingin meminta seteguk air. Raden Ibnu lalu memberi sang nenek itu seteguk air. Sang nenek itu rupanya adalah seorang nenek yang sangat sakti. Ia memberitahu jalan di mana rumah Candrakirana. Sesampainya di gubuk tua, ia terkejut melihat Candrakirana. Raden Ibnu dan Candrakirana pun bertemu. Lalu ia pulang ke kerajaan bersama sang nenek. Karena Galuh Ajeng merasa khawatir akan hukuman yang ia dapatkan. Ia lari ke hutan. Saat perjalanan ke hutan, ia tidak sengaja terpeleset ke jurang. Saat itulah pernikahan Raden Ibnu dan Candrakirana berlangsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang sangat spektakuler dari Regu Flamboyan. Untuk regu selanjutnya di Rafflesia. Untuk perwakilan dari Regu Rafflesia, waktu dan tempat kami persilahkan.
Perkenalkan, nama saya Alfafara Adila Zahira dari Regu Rafflesia RT 3. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Malin Kundang. Cerita ini berasal dari Sumatera Barat. Yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga yang miskin yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang bernama Malin Kundang. Karena keadaannya yang miskin, ayah Malin memutuskan untuk pergi merantau. Tahun demi tahun berlalu, ayah Malin tak kunjung juga pulang. Akhirnya, sang ibu menggantikan posisi sang ayah untuk bertahan hidup. Setelah Malin beranjak dewasa, ia juga memutuskan untuk pergi merantau ke negeri seberang. Tak lupa pula, ia meminta izin kepada sang ibu. Ibu, izinkan aku pergi merantau ke negeri seberang, Ibu, untuk mencari nafkah, Bu, ucap Malin. Jangan kau tinggalkan aku, anakku. Apakah kau tega meninggalkan ibumu yang tua ini sendirian di rumah? Ucap Ibu Malin sambil menangis. Tentu saja aku tidak tega, Ibu. Tapi aku melakukan ini demi masa depan kita. Aku capek, Ibu, hidup miskin terus-terusan. Aku janji, jika aku telah menjadi orang yang sukses, aku akan kembali lagi, ucap Malin. Baiklah, nak. Ibu doakan, semoga kau menjadi orang yang sukses setelah merantau nanti, ucap Ibu Malin sambil menangis. Akhirnya, kapal yang dinaiki Malin semakin lama semakin menjauh, diiringi lambaian tangan sang ibu. Setelah berhari-hari, kapal yang dinaiki Malin Kundang telah sampai ke negeri yang sangat indah. Karena keuletan dan kegigihan Malin, ia berhasil menjadi orang yang sukses dan menikahi seorang gadis yang cantik jelita. Berita tentang kesuksesan Malin telah sampai kepada sang ibu. Ibu Malin setiap hari pergi ke dermaga untuk menanti kepulangan sang anak tercinta. Kemana anakku Malin? Mengapa ia begitu lama meninggalkanku? Ucap Ibu Malin dengan cemas. Suatu hari, Ibu Malin melihat kapal yang sangat besar. Yang di atasnya berdiri seorang pemuda yang gagah dan seorang gadis yang cantik jelita. Setelah merapat ke dermaga, pemuda dan gadis itu turun dari kapal yang disambut oleh sang ibu. Malin, anakku, mengapa kau begitu lama meninggalkanku? Ucap Ibu Malin sambil menangis. Malin Kundang yang tak tahu diri segera melepas dan mendorong Ibu Malin sampai terjatuh. Siapakah kau, wanita tua miskin yang mengaku-ngaku sebagai ibuku? Ucap Malin sambil mendorong ibunya. Apakah wanita tua miskin itu ibumu, Malin? Ucap sang istri dengan heran. Tidak, aku tidak mengenal
Penampilan yang sangat luar biasa dari Regu Rafflesia. Untuk penampilan selanjutnya yaitu Regu Raja Wali. Untuk perwakilan dari Regu Raja Wali, waktu dan tempat kami persilahkan. Karena Regu Raja Wali tidak ada, kita lanjutkan untuk penampilan dari Regu Tulip. Untuk perwakilan dari Regu Tulip, waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan mendongengkan kisah tentang Mawar. Dahulu kala di desa Prambanan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Roro Jonggrang namanya. Suatu ketika, Prambanan dikalahkan oleh kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Prabu Baka tewas terbunuh oleh Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso kemudian menempati istana Prambanan. Lalu melihat putri yang cantik jelita yaitu Roro Jonggrang dan timbul keinginannya untuk mengangkat istri Roro Jonggrang. Namun, yang telah membunuh menyajikan masakan yang dinyatakan memohon untuk diberi nama dan Regu. Bandung Bondowoso menyanggupi Nama Regu. Lalu ia menyuruh ayahnya dan Ya, nama Regu, menyertakan nama Regu. untuk membantunya. Jadi ketika kalian menyajikan masakan di pendopo, kalian harus menyertakan nama dan nama Regu. Ya, terima kasih. Dan pada saat itu hanya tinggal satu candi yang belum selesai. Mengetahui hal itu, Bandung Bondowoso marah. Dalam amarahnya, ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arca untuk melengkapi candi yang belum selesai tersebut. Dan candi tersebut sekarang lebih dikenal dengan Candi Prambanan. Terima kasih. Penampilan yang sangat bagus dari Regu Tulip. Untuk regu selanjutnya yaitu Regu Teratai. Untuk Regu Teratai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Widiasari. Saya perwakilan dari Regu Teratai RT 5. Saya akan membacakan dongeng yang berjudul Timun Mas. Pada masa lalu, tersebutlah seorang janda yang hidup sebatang kara. Wanita yang akrab dipanggil Mbak Rondo itu sudah lama menginginkan anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari, muncullah seorang raksasa. Ia mengetahui keinginan Mbak Rondo dan berjanji untuk mewujudkannya. Raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Mbak Rondo. Raksasa itu menyuruh Mbak Rondo menanam biji mentimun itu. Kelak, dia akan menemukan sesosok bayi di dalamnya. Tapi, dengan syarat, saat dia berumur 6 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kusantap, kata raksasa itu. Besarnya keinginan untuk memiliki anak membuat Mbak Rondo menanggapi syarat tersebut. Perintah raksasa itu dilaksanakan dengan patuh. Ditanamnya biji mentimun itu dan dirawatnya dengan baik. Di antara beberapa buah yang tumbuh, Mbak Rondo menemukan salah satu mentimun yang berukuran sangat besar, berwarna kuning keemasan. Saat dipetik dan dibelah, terdapat sesosok bayi mungil di dalamnya. Mbak Rondo lantas merawat bayi yang diberi nama Timun Mas itu dengan penuh kasih sayang. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang cantik. 6 tahun berlalu, Timun Mas sudah menjadi anak yang cantik. Mbak Rondo sangat menyayanginya. Namun, kebahagiaannya terusik dengan kedatangan raksasa yang menagih janjinya. Mbak Rondo keberatan jika Timun Mas diambil oleh raksasa itu untuk dimakan. Dia pun memutar otak. Dia lantas meminta raksasa untuk bersabar hingga 2 tahun lagi. Mbak Rondo beralasan tubuh Timun Mas yang masih terlalu kecil sehingga tidak enak. Ini bagian
sudah selesai masaknya dan ini disajikan di pendopo. Mohon diberi nama regu. Saya dulu dari yang sudah selesai masakan yang dilombakan, tolong dikasih nama regu. Benda-benda itu nantinya bisa untuk menangkal kejahatan raksasa tersebut. 2 tahun kemudian, raksasa itu kembali datang meraih janji. Mbok Rondo langsung menyuruh Timun Mas lari sambil membawa bungkusan pemberian dari petapa sakti. Raksasa itu pun mengejarnya. Timun Mas yang sudah kelelahan lantas mengeluarkan bungkusan berisi biji mentimun. Ajaib, biji mentimun dengan ukuran raksasa tumbuh dan melilit. Timun Mas pun lari pada kesempatan itu. Raksasa pun membebaskan diri dan mengejar Timun Mas. Ketika jarak keduanya semakin dekat, Timun Mas mengambil bungkusan berisi jarum dan menyebarkannya, sehingga tiba-tiba tumbuh menjadi bambu yang menghambat kaki raksasa yang kakinya tertusuk bambu. Raksasa itu tak menyerah dan mengejar gadis itu. Timun Mas mengambil bungkus ketiga yang berisi garam pemberian petapa sakti, dan tiba-tiba tanah di belakangnya berubah menjadi lautan. Dan ternyata raksasa masih bisa menyeberang lautan dan mengejar Timun Mas. Timun Mas mengeluarkan bungkusan terakhirnya yang berisi terasi. Setelah disebar, terasi tersebut berubah menjadi lumpur, dan ternyata raksasa tidak mampu melintasinya dan tenggelam di dalamnya. Timun Mas pun kembali pulang dan hidup bahagia dengan Mbok Rondo. Sekian dari saya, perwakilan dari Regu Teratai. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya mengakhiri acara pada siang hari ini, marilah kita tutup acara dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya Muhammad Aska Hanifan dan rekan saya Cinta Meja Cantika pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.